kembali dalam permenungan harian kita. Saya, Pastor Johannes Sihombing, akan mengajak kita untuk bermenung bersama pada hari ini, yakni Kamis Pekan Biasa keempat. Sumber permenungan kita hari ini diambil dari Injil menurut karangan Markus, bab 6 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih, setelah Yesus memanggil dan memilih ke-12 rasul, Ia mengutus mereka untuk ikut ambil bagian dalam pewartaan kerajaan Allah. Yesus membekali mereka dengan kuasa dan kekuatan khusus untuk menyembuhkan penyakit dan mengusir roh jahat. Dalam perutusan itu, Yesus mengingatkan para murid supaya tidak direpotkan dengan barang-barang bawaan yang dianggap mungkin perlu. Mereka tidak perlu membawa apa-apa, entah itu roti, uang, dan tak perlu memakai 2 baju. Jika dalam perjalanan mereka tidak diterima dan orang-orang di situ tidak mau mendengarkan mereka, para murid harus secepatnya keluar dari tempat itu dan melanjutkan pewartaan ke tempat lain. Semua nasihat Yesus itu ingin menekankan betapa mendesaknya pewartaan itu harus disebarkan kepada banyak orang. Para rasul harus bergerak cepat dan jangan diganggu dengan keterikatan pada keinginan-keinginan sendiri. Mereka harus berjalan dengan gaya hidup dan keinginan baru sesuai nasihat Yesus. Dengan demikian, semua tindakan dan seluruh pelayanan mereka harus dibangun dan ditopang oleh kuasa Tuhan yang telah mereka terima dari Yesus. Keyakinan dan ketergantungan penuh pada penyelenggaraan ilahi merupakan dasar keberhasilan penyebaran dan warta kerajaan Allah yang mereka lakukan. Jika mereka setia melayani sesuai nasihat Yesus, maka mereka akan memperoleh dan mengalami kebahagiaan sesungguhnya, melebihi kesenangan dan kebahagiaan yang mungkin diperoleh dari hal dan harta duniawi, entah itu makanan, uang, kuasa, dan lain-lain. Saudara-saudari terkasih, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita semua juga dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam pewartaan kerajaan Allah sesuai jalan dan panggilan hidup kita dimanapun kita berada. Pertama-tama kita dipanggil untuk semakin teguh percaya kepada Yesus, mengasihi Dia lewat tindakan kasih kita yang nyata kepada keluarga, tetangga, dan orang-orang yang kita jumpai. Selain itu, kita juga diajak untuk mau terbuka, menyadari kesalahan dan dosa kita, kemudian bertobat dari kesalahan itu. Kiranya kita tidak perlu harus mengosongkan uang dari dompet atau tabungan, tidak perlu harus mengosongkan persediaan makanan dari rumah, atau meniadakan pakaian, laptop, handphone yang mungkin saat ini kita miliki.
Dari kita hanya dituntut keugaharian menggunakan dan menikmati segala yang kita miliki tanpa terikat dan ketergantungan dengan itu semua. Kiranya kita tetap bisa menikmati itu semua, namun tidak menggantungkan kebahagiaan hanya pada kepuasan dan pemenuhan hal-hal duniawi itu, melainkan mendasari hidup dan menggantungkan kebahagiaan kita pada Tuhan. Maka sekalipun hal-hal duniawi itu tidak ada, kita tetap bahagia karena Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, mari belajar dan berjuang bersama Yesus. Salam dan Tuhan memberkati.